Ini adep sini aja. Kurang tinggi. Mana? Assalamualaikum Pak Sunan. Iya, aku baik aja. Apa kabar Pak? Sehat selalu, sukses. Halo Kiki. Iya. Mana orangnya? Nge-lag. Iya, soalnya sebentar aku pakai wifi. Nah, ini aku mau bersihin ini. Aku mau kasih lihat sama kalian. Kalian katanya tadi pengen alisnya kayak aku. Nih, aku mau kasih lihat sama kalian. Mana pembersihnya itu? Si mbaknya mana? Di depan. Oh, masuk sih. Masuk aja Mbak. Masuk aja Mbak. Masuk aja sini. Ini aku mau kasih lihat. Jadi namanya ini Rona. Jadi ini dibersihin dulu alisnya. Habis dibersihin gimana? Nih orangnya nih. Nih tuh. Jadi aku mau kasih lihat ya untuk treatment alis. Emang nggak apa-apa pakai lampu. Kalau nggak pakai lampu gelap banget sayang. Minta tisu dong. Kalau nggak pakai lampu gelap banget. Jadi harus pakai lampu. Tisu kan pakai itu pembersih. Lumajang, iya sayang Lumajang. Itu di TikTok lagi rame banget sih. Ada apa sih kok huru hara tentang ini dan ono, capek deh ngelihatnya. Ya, terutama aku nggak ngerti deh. Nanti aku mau spill nih orang-orangnya nih. Masalah rumah yang ditempatin lah, sama si inilah masih itu. Guys, aku tuh memberikan bantuan tempat tinggal untuk seseorang. Sebenarnya tidak untuk dipamerin juga, tapi kalau kayak gini ceritanya ya kebangetan. Orang yang ngebantu, orang kapasan. Tadi kapasnya kurang. Orang yang ngebantu tapi difitnah gitu loh. Hati-hati, banyak banget finaan-finaan di luar sana, hanya butuh validasi orang. Mami pengen ketemu sama siapa? Ajarin joget. Mau joget apa? Nah mendingan ngajarin joget daripada kalian huru hara yang gak jelas. Ya kan? Kok masih di Bali sih? Aku ada di Indonesia, ada di Jakarta. Kejamnya kakak, iya. Itu di TikTok tuh ada Dewi Persik ngebantuin ibunya Kak Fitri, tapi si goyang gergaji gak ikhlas katanya. Lo kok gak ikhlas sih? Kalau gak tahu apa-apa itu jangan asal ngomong gitu loh. Kalian tuh gak tahu ceritanya. Aku tuh nolongin tulus. Cuman orang yang saya bantuin itu gak tulus gitu loh. Gak fitnah, gak makan kak. Iya, orang yang saya bantu gak tulus gitu loh. Matiin kayaknya lampunya. Mbak kalau dimatiin lampunya bisa gak? Gak apa-apa. Masih bisa kan? Iya betul Mami, kalau gak tahu apa-apa diam. Iya Mbak Putri. Kalau misalkan aku sambil gak tiduran bisa sambil duduk? Paling agak senderan aja sih. Agak senderan aja. Aku agak senderan aja ya. Dulu pernah peluk. Oh, kamu pernah peluk aku. Di mana? Kamu pernah peluk akunya. Mami udah nggak usah ikut huru hara, biarin aja. Bukan aku ikut huru hara. Tapi di sini aku itu disangkut pautin mengenai atas bantuan yang aku kasih sama ibunya si Kak Fitri. Gitu loh. Jadi aku bukan ikutan huru hara, aku mau kasih tahu nih sama kalian. Jadi ceritanya ibunya Kak Fitri ini pernah datang ke rumahku. Aku sambil cerita ya. Ibunya Kak Fitri ini pernah datang ke rumah aku sama adik tirinya. Ini sambil nangis-nangis, sambil menceritakan kisah mereka, versi mereka. Akhirnya aku kasihan sama mereka. Ketika aku kasihan sama mereka,
Akhirnya aku tanya, kalian tinggalnya di mana? Karena mereka bilang tiap hari itu rumah mereka itu digangguin sama orang timur, orang Ambon lah, orang-orang kayak begitulah gitu, preman-preman Ambon apa preman-preman apalah intinya. Dikatain dulu ya. Ya. Jadi mereka itu istirahatnya mereka diganggu terus menurut versi mereka ceritanya. Ketika itu aku merasa iba. Bodohnya aku tuh orangnya gampang banget merasa kasihan sama orang. Bodohnya aku tuh gampang sekali terenyuh sama cerita orang. Bodohnya aku tuh selalu kayak merasa ikut menderita seperti orang itu gitu loh. Padahal aku tuh gak pengen perasaan aku kayak gitu. Aku tanya dong sama dia gitu kan. Aku tanya sama dia begini. Sekarang tinggal di mana? Karena mereka tidak punya tempat tinggal. Tempat tinggal mereka yang masih belum, intinya mereka tuh tidak punya tempat tinggal. Dan membuat aku tuh kayak miris. Aku tuh kan orang yang paling respect banget sama yang namanya orang tua ya. Orang tua itu nomor 1 buat aku. Apalagi ibu gitu. Jadi ketika ada cerita tentang ibu, aku merasa miris. Serius gitu. Terus mereka bilang bahwa iya nih mereka bawa anakku Meldi bla bla bla. Ini versi cerita mereka nih. Sehingga membuat aku, oh kayak gitu ya. Oh kayak gitu ya. Jadi aku ini mendengarkan sepihak. Ini kesalahan aku. Karena aku mendengarkan sepihak, aku tidak bijaksana. Akhirnya aku bilang sama mereka, kebetulan memang aku punya rumah. Pada waktu itu ibuku itu udah feeling. Mamiku tuh udah feeling. Mamiku tuh feeling, jangan Neng, jangan ditinggalin. Bukan kita, kalau mau kamu kontrakin aja rumah buat mereka, tapi jangan tinggal di rumah kita. Takut ada apa-apa nanti kamu dikira ikut campur urusan mereka, kata mami aku. Tapi aku merasa bahwa mami aku kan tetap bukan berarti aku tidak mau mendengar orang tua ya. Aku bilang, "Ma, gak usah lah kita kontrak-kontrakin rumah. Kita kan punya rumah kosong, udah gak ditempati siapa-siapa." Terus kata mami aku, enggak, takutnya kalau misalkan ada keluarga kita dari Jakarta datang, bisa tinggal di rumah itu. Ya, terus aku bilang, kan masih ada 3 lantai di rumah itu mah. Jadi yang kamar aku, kalau misalkan ada keluarga aku datang, ya gak apa-apa tinggal di kamar aku aja. Terus mami aku bilang, ya udahlah gak apa-apa gitu. Karena memang rumah itu adalah rumah kamu, kata mami aku, kasihlah tempat tinggal buat mereka. Ini ceritanya. Ibu kandungnya Fitri ya? Iya. Kasihlah sama aku tempat itu mereka. Nah, mereka bilang aku buka catering mami DP. Oh iya nanti aku promoin. Aku promoin tuh punya mereka karena aku merasa kasihan. Kok ada ibaratnya ya orang tua dibeginiin. Ini menurut versi aku awal. Belum tahu nih. Ternyata mereka datanglah ke rumahku nih. Mereka semua ini datang ke rumahku. Akhirnya aku promoin. Mungkin kalau kalian punya jejak di digital atau mungkin kalian pernah lihat live aku yang sebelum-sebelumnya, aku selalu mempromosikan cateringan mereka. Cateringan mereka selalu aku promosikan. Bahkan ketika aku live task juga, mungkin ada beberapa kalimat yang mungkin sempat agak emosional. Dan bukan sempat agak emosional ya, ada kata-kata emosional yang kayaknya aku gak terima kalau misalkan seorang ibu diginiin. Ini awal karena aku tidak tahu ceritanya. Ya, hati-hati mbak, banyak modus di kejahatan sistem playing victim, pura-pura merasa tersakiti. Nah itu. Akhirnya berawal dari pembantu aku dulu nih. Pembantu aku di sini diajakin berantem sama adik tirinya Kak Fitri. Dulu ceritanya. Masih ada sampai sekarang orangnya. Sampai sekarang masih, walaupun dia gak jadi ART aku, masih komunikasi baik dengan aku. Terus ibaratnya ngatur-ngatur, aku bilang, terus kata mamiku, itu kenapa judes banget, galak banget, udah kayak bos. Itu benar. Terus aku bilang, udah lama mungkin dia mantan orang kaya, tapi akhirnya kayak gitu sikapnya gitu loh. Karena kan menurut versi mereka mantan orang kaya kan. Mantan orang kaya, tapi sekarang mereka lagi jatuh banget keadaannya gitu loh, yang aku dengar. Intinya kakak orang baik jangan pernah bosan. Enggak, iya aku tidak akan pernah bosan. Ini aku mau menceritakan yang sebenarnya gitu, supaya kezoliman ini gak merambat kemana-mana. Dan supaya aku juga gak dibilang bahwa gue membantu karena gak tulus.
Gak apa-apa orang itu bilang gue ngebantu dia gak tulus. Tapi gue tahu orang yang gue bantu ini bulus atau enggak. Yang sekiranya bulus, aku pasti akan bersikap tegas. Contohnya seperti ini. Dan banyak hal yang tidak bisa aku ceritakan. Oke lah ya, banyak hal yang gak bisa aku ceritakan karena menurut versi aku itu aib mereka. Tapi ini yang wajib aku ceritakan supaya bagi mereka-mereka yang memberikan tempat tinggal itu juga bisa harus waspada, bisa harus bagi yang mereka mendapatkan bantuan tempat tinggal biar mereka itu oh iya ya gue dikasih tempat tinggal. Minimal kalau gue tidak memiliki rumah itu, minimal kalau gue digratisin rumah itu, minimal gue bisa merawat rumah itu. Itu yang benar. Gitu loh ya, itu yang benar. Bukan malah merusak bahkan memfitnah bahwa Dewi Persik itu ngebantu dia gak tulus. Itu salah. Ya, itu salah. Kenapa kamu bilang aku gak tulus? Emang rumah rusak itu, ini jangan bilang rumah itu sudah rusak ya. Rumah itu sangat bagus dan aku masih ada videonya, before-nya kalian bisa lihat di YouTube aku. Rumah itu sangat bagus, aku kasih tempat tinggal buat mereka. Mereka pun juga masih ada kolam renangnya, mereka pun juga berenang dan yang lain-lain. Aku pikir mereka ini tinggal di rumahku, ibunya sama adik tirinya Kak Fitri. Ternyata enggak. Ternyata mereka itu tinggal sama anak-anaknya, sama cici-cicinya, semua satu kampung semua. Sampai gue datang ke rumah itu, kok banyak cowok-cowok. Siapa ini? Gitu. Jadi di tempat rumah yang aku dikasih ke mereka itu banyak banget laki-laki yang aku nggak tahu laki-laki ini siapa. Sampai pada akhirnya gue ngeliat, rumah-rumah ini intinya tidak dirawat dengan baik. Rumah yang aku berikan ini tidak dirawat dengan baik. Gak usah jauh-jauh lah. Ada yang bilang, ya wajar lah. Mereka kan buka catering. Jadi kalau kotor nggak wajar. Banyak banget orang yang catering tapi dia bisa menjaga kebersihan kok. Tapi yang menjadi pertanyaan gue gak minta rumah gue untuk diperbaiki. Tapi kenapa lu pada ngefitnah gue gak bantu lu gak tulus. Itu kan gak bener. Ya. Terus kemudian lantai 2 gak izin sama gue. Lantai 2 gak izin sama gue. Tiba-tiba dibikin kayak hutan. Sampai tumbuh-tumbuhan segala macamnya, kerak-kerak kuning. Gue tanya sama kalian ya. Aku pun masih diem, gak masalah. Sampai bahkan bau-bau ompol dan yang lain-lain gue masih diem. Kan gue jarang banget nih datang ke rumah itu gitu loh. Tapi ketika gue datang di rumah itu kenapa rusak? Sampai bahkan pagar rumahku diganti pun gue gak tahu. Pagar rumahku diganti sama mereka pun gue gak tahu loh. Ngerti gak kalian? Serusak lu harus izin sama orang itu. Misalkan nih, lu dikasih tempat tinggal sama orang itu. Barang orang itu serusak seperti apapun, lu harus ngomong dong. Lu harus apa jadi berubah kayak gini pagar gue? Iya nggak dalam keadaan rusak. Dari situ aja, gue udah merasa bahwa wah ini udah nggak benar. Dan hal yang lain banyak lagi yang nggak perlu aku ceritain. Cuman yang membuat aku marah lagi ketika mereka pindah. Ini pindah bukan aku usir ya. Karena aku ada perjanjian dengan mereka. Aku bilang aku bisa bantuin 1 tahun ya. Karena untuk 1 tahun lagi rumah itu akan ditempatin oleh keluarga aku. Aku bilang gitu sama mereka. Ya. Kes udah lama diomong lagi. Bukan kes udah lama. Lu Eliza Sukma. Gara-gara lu ngomongin gue. Salah satunya dedengkotnya itu lu kali ya. Lu ngomongin gue ngebantuin dedengkot-dedengkotnya lo itu. Ya katanya gue gak ikhlas ngebantu. Ini biar lu tahu. Ya ngasih tahu tuh sama orang. Gue pinjemin rumah. Lu kalau ngasih kunci. Kasih tahu sama dedengkot lu. Buat si Heliza Sukma, lu kasih tahu sama dedekot lu. Kalau gue udah pinjemin rumah, lu kuncinya itu kasih ke gue. Jangan kasih ke orang lain yang gak tahu itu siapa. Itu bener gak gue tanya sama kalian? Aku tanya sama kalian netizen di sini. Lu pinjemin rumah sama orang itu. Ketika lu pergi dari rumah itu, kunci rumah ini gak lu serah terima ke orangnya tapi dikasih ke orang lain. Itu bener gak? Gue tanya. Kalau misalkan rumah gue didatengin maling gimana? Gue tanya sama kalian.
Rumah gue ini gue kasih loh sama dia selama setahun. Terus tiba-tiba mereka pindah, asal pindah udah dirusakin. Mereka gak ada kata minta maaf, gak ada istilah kata maaf sama gue, gak ada terima tatap muka sama gue, gak ngasih kuncinya di tangan gue, tapi dititipin sama orang yang gue gak ngerti orang itu siapa. Bener gak itu? Gue tanya sama kalian. Jangan bilang gue gak tulus dong. Kan mereka sendiri yang bilang, Mami, ya udah cuma setahun ya. Soalnya setahun lagi keluargaku mau nempatin itu rumah. Iya. Terus ternyata setahun lebih mereka nggak keluar-keluar dari rumah gue. Gue tanya, ini rumah udah rusak. Kalian bisa tidur dalam keadaan rumah kotor seperti ini. Terus atap juga mau ambruk. Aku bilang kayak gitu. Boleh nggak atap ini aku benerin? Kalian katanya sudah punya rumah. Oh iya Mami DP, aku udah punya rumah kok. Aku bentar lagi juga udah pindah. Nah itu yang gue pegang. Terus mereka pindah, mereka gak pamit sama gue. Terus ada omongan bahwa gue ngusir mereka. Itu bener gak? Gue tanya sama kalian coba. Gue tanya, ini yang bagi yang waras ya, coba. Iya Nindi sayang, udah berasa hak milik nih. Lah makanya kan berarti gak punya etika. Sama ke... Kan waktu itu kan Yoke aku tegur itu, si Coco itu. Coco jangan kayak gitu, gak bener kalau kayak begitu. Aku tidak pernah minta sama mereka. Si Coco bilang, ya udah gampang kok Mami DP, nanti tinggal aku benerin rumah berapa sih. Bukan masalah aku benerin itu rumah. Emangnya aku minta dibenerin itu rumah? Enggak, gue gak minta rumah itu tuh benerin. Lu mau rusakin juga gak apa-apa, tapi lu tahu diri. Ada istilah pamit sama gue, memberikan kunci tuh langsung ke tangan gue, bukan titipin ke orang. Gue tanya sama kalian. Abis itu dibantulah mereka ini tinggal di tempat orang yang memberikan kunci sama gue. Ternyata Mbak Andarusa. Dan itu pun Mbak Andarusa, Herdu papan atas, tahu kan kalian? Herdu papan atas tahu kan? Itu pun baru cerita sama gue. Mami DP, aku minta maaf banget. Kenapa? Aku yang menampung mereka ketika mereka keluar dari rumah Mami Dewi Persik. Aku bilang, pangan sama mereka. Yang aku pikir mereka bukannya sudah punya rumah. Katanya mereka sudah beli rumah. Enggak Mami DP. Mereka begitu ceritanya. Etika gak ada etika yang namanya. Bukan masalah rusaknya duit. Di sini ceritanya si Mbak Andarusa ini cerita sama aku. Mami DP, aku minta maaf banget. Aku diam-diam. Ngelek ya? Sebentar. Kalau ngelek sebentar ya, sebentar. Nah nih, oke ya nih, udah ya gak ngelek kan? Ini gak ngelek ya, udah gak ngelek ya. Mudah-mudahan ini gak ngelek. Udah gak ngelek kan ya? Jadi gak fokus dengernya Mami ini ngelek. Oke, udah gak ngelek ya. Ini wifi-nya udah aku ganti 2 kali berturut-turut loh. Ya ngelek putus-putus. Udah ini udah ganti wifi lagi aku. Ya. Harusnya Mami kasih tahu Ibu Fitri supaya kasih tempat tinggal buat ibunya. Harusnya Mami kasih tahu. Kak Fitri itu bolak-balik pengen ketemu sama ibunya kalau kalian mau tahu. Tapi selalu yang aku tahu ya, ini yang aku tahu. Selalu terhalang oleh adik tirinya. Jadi tidak bisa ketemu dengan ibunya. Ini kalau kalian mau tahu. Dan yang aku lihat chatnya Kak Fitri itu bolak-balik membantu keluarga mereka loh. Kalau kalian mau tahu ceritanya. Ya kalau aku jadi Kak Fitri ya, misalkan nih gue ngebantuin keluarga gue, terus gue ngebantuin, terus udah gitu gue cuman dimintain duit mulu, giliran duit habis bikin drama sama gue. Ya gue gak mau lah, bodoh amat. Kalau aku gitu loh, agak ngelek. Udah gak ngelek kan? Udah ngelek belum? Aku tanya. Masih ngelek gak sih? Pada gak jawab ya. Ntar dulu deh, tunggu gak ngelek biar gak capek gue. Baca komen dulu. Aman ya? Sudah aman belum? Udah aman belum? Udah lancar, oke. Aku luruskan lagi ya. Jadi ceritanya ini bukan mengenai mereka mampu atau tidak untuk membenarkan rumahku. Tapi dari itu aja etikanya udah gak baik. Aku tidak minta mereka untuk menggantikan rumahku kok. Gak perlu mereka gantikan rumahku. Mau hancur kayak mau apa gak apa-apa. Tapi mbok ya ketika serah terima itu rumah itu kan ada TV-nya, ada kulkasnya, masih ada isi rumahnya. Mbok yo dikirim ke tanganku, bukan dikasih ke orang lain.
Itu berarti kan gak bener. Aku tanya deh sama kalian, kalian pinjemin itu rumah. Wes aku tanya, jangan kalian ngeliat benci sama aku ya. Tapi misalkan kalian itu pinjemin rumah sama orang tersebut. Terus orang tersebut ketika mau ngebalikin itu rumah, gak ada kata terima kasih. Rumah itu udah hancur, gak ada kata terima kasih. Malah lu dipitnah, katanya lu gak tulus. Terus kemudian rumah lo itu ibaratnya udah ambruk, berantakan. Terus kuncinya gak dikasih ke tangan lu, tapi dititipin ke orang yang gak lu kenal. Itu bener gak? Gua tanya itu bener gak? Gua tanya itu bener gak pertanyaannya? Jangan mau diadu domba. Gue gak lagi ngomongin si Jengger. Gue lagi ngomongin tentang gue difitnah bahwa gue gak tulus. Ibaratnya membantu keluarganya si Kak Fitri, ibunya. Itu gak benar. Ini biar kalian tahu ceritanya. Gue gak pernah ngusir orang. Gue gak pernah ngusir orang. Mereka sendiri yang bilang, adik tirinya Kak Fitri sendiri sama ibunya yang bilang bahwa mereka udah punya rumah. Jadi mereka mau pergi dari rumah gue. Aku bilang, ya udah kalau kayak gitu. Kebetulan rumah di sini mau ambruk atapnya, nanti ibu kalau tidur nanti takutnya pada jatuh ini atapnya. Itu yang benar. Aku cerita begitu ke mereka. Tapi yang beredar di luaran sana, katanya gue ngusir ibunya Kak Fitri beserta adik tirinya itu. Ya, kuncinya kemudian tiba-tiba dititipin ke orang. Gue kaget dong. Gila loh. Ini rumah harganya 7M, 8M. Gak usah ngomongin harga rumah deh. Oke lah, menurut lo itu murah. Tapi etika lo ketika lo udah dipinjemin rumah, kok bisa-bisanya lo titipin sama orang yang gak gue kenal? Hah? Kalau rumah gue dimasukin maling gimana? Gue tanya, kalau rumah gue dimasukin maling gimana? Terus sekarang beredar bahwa gue menyakiti mereka. Gue menyakitin apa? Gue ngebantuin loh. Dan kalian tahu gak? Ketika itu aku hubungi Kak Fitri. Kak Fitri, Dewi, malah Kak Fitri tuh bilang sama gue, Dewi, aku yang akan mau perbaiki rumah kamu. Kamu jangan bilang ya sama ibu, sama adik tiriku. Biarin aku aja yang akan ngebenerin rumah kamu. Kak Fitri bilang gitu sama gue. Nah, berarti orang itu baik kan? Masih tahu diri Kak Fitri. Fitri Salhuteru, berarti kan masih tahu diri. Nah, Kak Fitri tuh bilang sama aku, DP, aku minta maaf banget kalau misalkan ibu aku tinggal di rumah kamu. Bukan aku gak mau kasih tempat tinggal. Aku marahin Kak Fitri. Kak Fitri telepon ibu Kak Fitri. Emang Kak Fitri gak bisa untuk minta maaf sama ibunya Kak Fitri? Walaupun Kak Fitri tidak salah. Sudah sayang, tapi aku tidak pernah bisa komunikasi dengan ibu aku. Ini biar kalian tahu ceritanya. Ini biar kalian tahu ceritanya. Ya. Aku tidak memihak mana loh ya. Ini aku cuma mendengar apa yang aku lihat, apa yang aku dengar. Terus aku bilang, Kak Fitri udah gak usah dibenerin. Enggak say, aku suruh orang bangunan. Jadi kan kata dia nyuruh orang yang dia kan punya usaha bangun apalah. Aku gua gak tahu dia punya usaha itu Kak Fitri. Dia bilang sama aku punya orang yang akan ngebetulin rumah kamu. Karena bagaimanapun rumah kamu ditinggalin sama ibu aku dan adik tiriku. Coba. Dia baik gak berarti? Terus aku bilang sama dia, gak usah kak. Aku tulus ngebantuin keluarga kakak. Cuman yang aku minta kakak harus komunikasi sama ibu kakak. Supaya hubungan kalian baik-baik saja. Sampai Kak Fitri itu ngebuktiin di aku dan di depan aku. Menghubungi mereka tapi mereka tidak memberikan kesempatan Kak Fitri untuk bertemu dengan ibunya. Coba yang salah siapa? Yang salah siapa berarti? Kalau Kak Fitri sendiri mau minta maaf sama ibunya bukan karena Kak Fitri terus, aku bilang whatever kak, kamu mau salah, kamu mau benar, kamu harus minta maaf sama ibumu. Iya, aku akan lakuin itu, katanya Kak Fitri. Cuman cerita yang sesungguhnya itu kan mereka, itu bukan urusan kita.
Yang aku tahu Kak Fitri itu tidak bisa komunikasi dengan ibu kandungnya karena ada yang menghalangi, titik. Itu kalau kalian mau tahu. Ya, satu. Dan yang kedua, gue bilang nih, jangan pakai beralasan catering. Mau catering manapun, yang namanya usaha, kebersihan itu nomor 1. Kalau udah banyak kuning-kuning, kerak-kerak, yang lain-lain di WC ataupun di mana-mana, gitu ya, itu nomor 1 harus dijaga. Jadi mau catering manapun, nomor 1 tuh kebersihan tuh harus dijaga. Jangan sampai ibaratnya kotor di mana-mana, apalagi rumahnya orang. Gak usah urusin orang Kak DP cantik. Gak ada Munifa aku ngurusin orang. Aku cuma ngurusin orang yang ngefitnah aku, bahwa gue ngebantu dia gak tulus. Ya, masa bodoh Selin, gak ada urusan. Gue gak ada urusan. Mau dia mau Kak Fitri itu ada masalah dengan si Candy, siapa itu, Dinar, Candy atau siapalah, gak ada urusan. Yang gue lihat adalah ketika aku sama Kak Fitri itu ngomongin tentang rumah yang aku kasih buat orang tuanya. Udah, gue gak ada urusan sama yang lain. Ya, jadi itu. Jadi kalau kalian mau tahu, mereka ini dibantu sama aku, keluarganya Kak Fitri ini sama aku, ibunya ini. Setelah keluar dari rumahku, itu mereka itu pindah lagi di tempatnya Mbak Andarusa, Herdu aku. Nah ketika di Mbak Andarusa juga kayak gitu. Mereka pun juga gak mau pergi dari rumah itu. Ceritanya sampai ada isu Mbak Andarusa dan keluarganya itu mengusir mereka. Jadi mereka ini baper. Ceritanya menurut versi Mbak Andarusa. Jadi Mbak Andarusa itu bilang, aku tuh sudah ngebantuin Mami DP. Ibunya itu kan bukan ibunya suruh kan ngompol di mana-mana, bukan disuruh ngebersihin, tapi ceritanya kita itu ada pembantu yang mau ngebersihin. Itu pada marah-marah dan baper mereka. Ceritanya begitu. Ini ceritanya. Jadi aku minta maaf sama Mami DP. Sudah sayang. Gak usah sayang. Jadi aku minta maaf sama Mami DP karena aku kemarin menampung mereka ketika mereka sudah dibantu Mami DP. Yo kaget dong aku pikir kan mereka kan sudah ada rumah katanya. Nah itu yang terjadi ya. Padahal yang paling tahu Mbak Dewi karena udah saling berhubungan dengan keduanya. Iya betul, banyak yang gak ngikutin. Nah jadi kalian, aku cuma kasih saran sama kalian, jangan pernah mau mendengar sepihak. Karena apa? Karena aku salah satu contohnya. Aku itu pernah bukan memfitnah ya, mengolok-ngolok Kak Fitri karena aku pikir Kak Fitri itu anak jahanam, anak yang durhaka. Ternyata tidak seperti itu gitu loh. Setelah aku tahu ceritanya, ya kalau aku jadi Kak Fitri juga capek juga ya, gua ngebantuin keluarga tapi keluarga yang dibantu nggak tahu diri gitu loh. Lah kalau kita udah menikah ya apa kata suami? Gitu, apalagi sampai ibunya dijadikan alat untuk memanfaatkan orang lain, itu nggak bener. Dikatain dulu ya Mas. Ya. Sebentar ya Say. Jangan lupa kalau alisnya kamu pengen kayak aku, kalian langsung ke Rona ya kan? Rona. Ke Rona, nanti aku kasih lihat. Nah itu ceritanya, jangan kata ceritanya Kak, kita tahu dua sisi. Nah lah kalau aku gak cerita dari kedua sisi lah gimana ceritanya? Terus aku kalau gak cerita ya gak ada ceritanya. Bukan kalau katanya, itu baru gak boleh. Kalau ceritanya ini dari melihat kedua sisi. Kamu harus bedain. Ya Mbak Cici, ceritanya dengan katanya beda. Kalau katanya belum tentu kebenarannya. Tapi kalau ceritanya, ini ceritanya seperti ini dari kedua belah pihak. Terima kasih sayang. Kasih itu seperti biasa. Makasih ya, kasih sini Ana. Atau segini boleh nih mbaknya. Ya. Nah kadang kita, jadi kalau nggak tahu ceritanya jangan ngejudge orang. Orang diam bukan berarti orang itu ibaratnya takut, bukan. Terkadang orang itu gak mau ngomong, gak mau cari masalah, gak mau bermasalah, gak mau huru hara gitu loh. Nah ya ceritanya harus dua pihak benar. Nah ini yang benar Mbak Eci, aku sudah mendengar dari kedua belah pihak. Makanya aku sendiri merasa bahwa ya Allah aku ini salah nolong orang. Orang yang gua tolong kok kayak gini ya. Gitu loh. Dari masalah rumah aja udah orang ini udah gak bener versi gue ya.
Tapi gue gak ngerti kalau versi orang lain. Masalah rumah aja, ketika gue pinjemin rumah gue pinjemin lo dengan tulus dan ikhlas. Lu bilang gue gak ikhlas, lu bilang gue gak tulus. Lu gimana ceritanya? Terus dibilang si goyang gergaji itu gak tulus bantunya. Gak tulus bagaimana? Rumah gue sampai rusak pun gue juga gak minta ganti. Giliran gue ngomong kayak gini, ya karena gue marah. Kenapa kok gue bisa difitnah kayak gitu? Terus kunci juga gak lu serahin sama gue, lu serahin sama orang lain. Lah kalau yang lu serahin sama orang lain dan orang lain itu maling, apa gak dihabisin tuh kulkas, TV yang ada di rumah gue? Apalagi perabotan apa yang ada di rumah gue? Gue tanya sama kalian. Ditolong mentung Indonesia banyak yang orang kayak begini. Nah, sekarang gue yakin ketika lu tinggal sama ibu lo, ya mau anak itu buruk kayak gimana pasti dibantuin sama ibu lo. Tapi ini ceritanya gak kayak gitu. Banyak banget cerita-cerita yang gak bisa aku ceritakan karena bukan kapasitas gue untuk menceritakan itu. Tapi kalau lu mau tanya apa yang sebenarnya terjadi, gue cuma bisa menggarisbawahi bahwa Kak Fitri itu baik. Gue gak ngerti ya whatever dia ada punya cerita apa di sana. Tapi yang gue kenal orang ini baik karena dia tidak pernah menjelekkan ibunya, dia tidak pernah menjelekkan adik tirinya, dia tidak pernah menjelekkan keluarganya. Itu yang gue tahu. Tapi kalau yang lain-lain, misalkan Kak Fitri punya masalah dengan siapa, itu bukan urusan gue. Karena gue gak tahu cerita mereka dan gue gak ngerti ceritanya dan itu bukan urusan gue. Gitu. Tapi yang gue tahu ceritanya ya ini gitu. Ya, kalian kan tanya cerita yang sebenarnya. Aku kasih tahu cerita yang sebenarnya. Jadi kalau misalkan tanya, Mami DP kok marah-marah, gue gak marah-marah. Gue cuma meluruskan apa yang gue lakukan itu tulus. Tidak ada indikasi apapun. Dan gue cuma mengingatkan kepada siapapun, kalau misalkan dipinjemin rumah, Boyo dikembalikan langsung sama orangnya, kuncinya. Jangan dititipin sama orang. Iya kalau orang yang dititipin itu orang bener. Kalau misalkan orang yang dititipin adalah maling, apa gak habis semua rumah itu? Ya, aku rasa kalau misalkan netizennya ini waras, pasti ngerti kok mana yang baik, mana yang gak bener. Gue gak ngebanggain Kak Fitri kok, Melilidida 2020. Fans.melilida 2020. Kamu udah dengkotnya siapa? Kamu buzzernya siapa? Gue gak dapet duit dari Fitri. Gue gak dapet apa-apa dari Fitri. Gue gak dapet apa-apa. Gue berteman biasa aja. Gue berteman sama dia ketika ya ini biar tahu ya. Ketika dia menghubungi gue dan minta maaf sama gue atas rumah yang sudah ditinggali dan rusak. Abis itu baru aku sama dia mulai, oh ternyata orang ini kayak gini ya. Jadi jangan sampai dari awal gue berantem sama Jengger pun Kak Fitri gak pernah ikut campur. Kak Fitri tuh selalu bilang sama aku, Dewi, kakak gak mau ya kamu berantem sama si ini. Kakak gak ikut campur ya urusan ini. Makanya pada waktu itu gue gak pernah mau berantem sama Kak Fitri atau kayak gimana karena memang gak ada urusan gitu loh. Ya biar kalian tahu, Kak Fitri gak pernah ngajarin gue, maksudnya ngomongin tentang keluarganya yang malah dia bilang sama gue, gimana ya kalau misalkan aku benerin rumah kamu, aku jadi gak enak. Farel Holid, kamu lebih kenal Kak Fitri ya? Mungkin kamu lebih kenal Kak Fitri. Kalau aku sih kenal sama dia gak pernah ngejelekin ibunya, gak pernah ngejelekin adik tirinya ya. Bahkan Kak Fitri sendiri selalu WA ibunya untuk bisa ketemu sama ibunya dan meminta maaf terus loh sama ibunya. Aku lihat sendiri loh. Terus masa aku ngomong dia orang jahat? Coba, aku lihat sendiri loh. Aku gak ngerti ya kalau urusan Kak Fitri yang lain. Tapi yang aku tahu emang kayak gitu. Iya Mbak Dita, memang kejadiannya begitu. Nah, masa aku mau menghina atau ngolok-ngolok Kak Fitri sedangkan Kak Fitri sendiri gak pernah mengolok-ngolok keluarganya, gak pernah ngomongin jelek tentang keluarganya. Terus setiap kali aku bilang, pada waktu itu kan aku lagi emosi ya. Aku bilang sama dia, kan aku sempat negatif sama Kak Fitri.
bagaimanapun Kak, kamu tetap harus minta maaf sama ibumu. Mau kamu benar, apalagi kamu salah. Jawaban Kak Fitri sudah Dewi. Sampai Kak Fitri di depan aku menghubungi mereka. Gitu loh. Sampai ibunya, sampai di depan aku loh. Kalau kalian mau tahu. Ya, jadi jangan ngomong tentang berita-berita yang lain, kondisi-kondisi yang lain, bermasalah dengan siapa, karena memang aku tidak tahu kalau untuk urusan itu. Tapi kalau untuk urusan bagaimana Kak Fitri dan rumah yang pada waktu itu aku kasih tempat untuk mereka, jadi ceritanya kayak gitu. Bukan sayang, ini cahaya matahari nih. Kalau aku nggak pakai nih, kalau misalkan aku tutup selambunya gelap. Tuh, nih gelap, ya. Tapi ini cuman kasih tahu aja sama kalian ya, biar kalian itu tahu kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Mohon maaf Kak DP baru nonton, capek udah ngejelasin A sampai Z ya. Mami cerita apa yang dia lihat, bukan yang ngada-ngada. Betul, aku tuh melihat, mendengar yang gue lihat. Berbeda terbalik dengan ceritanya ibunya dan adik tirinya ketika sama gue. Gitu loh. Makanya gue cuma bilang, ya Allah kasihan itu ya si mami itu, si ibunya Kak Fitri kayaknya dimanfaatin deh. Ya ampun kasihan deh, soalnya ibunya Kak Fitri tuh iya aja gitu loh. Iya gitu yang aku lihat tuh, kayak diatur gitu. Jadi dia cuman iya gitu loh. Ngerti nggak gimana sih? Ibunya itu kan, aku tuh kan jujur, aku tuh ngebantu karena ngelihat ibunya loh, bukan karena lihat adik tirinya Kak Fitri. Ngelihat ibunya Kak Fitri itu, gue kalau ngelihat ibu, apalagi udah sepuh, udah tua, gue nggak tega guys. Aku nggak tega. Aku tuh paling menomorsatukan orang tua, paling aku menghormati dan respect sama orang tua, itu aku. Jadi ketika ibunya menangis, ketika ibunya itu kayak bukan jadi ibunya, kayak bukan jadi diri sendiri gitu loh, yang aku lihat. Nah, ketika Kak Fitri itu menghubungi ibunya sampai bolak-balik ingin dipertemukan, yang aku dengar itu tidak boleh dipertemukan gitu loh. Susah untuk dipertemukan sama mereka. Aku nggak ngerti kenapa. Harusnya sih sesama anak, harusnya ketemu-temu aja biar cepat selesai masalahnya. Ya, itu setahu aku. Tapi sudahlah, itu urusan mereka. Mudah-mudahan keluarga mereka selesai, keluarga mereka bisa berdamai lagi. Jadi nggak sampai bikin huru hara kayak gini. Capek kan dengerin orang-orang berantem sana sini, ya kan? Sudah apa yang dilakukan Kak Pipit itu Ibu Peri dan Terzol sudah buat Mbak Floris cantik, jangan menormalisasikan segala sesuatunya yang tidak baik. Ya, dimana-mana kalau memang gak baik dan zolim ya harus diluruskan. Itu kan zolim namanya. Kalau misalkan kita menzolimi orang lain, kita diam, ya kita dosa. Karena faktanya Kak Fitri memang tidak pernah ngomongin mereka buruk. Terus masa aku dipaksa untuk ngomong Fitri begini? Bukan. Aku sama Kak Fitri biasa aja, tidak sedekat ini, biasa aja. Gue berteman tuh biasa aja guys, sama si A, sama si B, sama si C, biasa aja. Jadi aku ngebantu ya gue tulus, gak ada istilahnya gue ngebantu terus tiba-tiba Dewi Persis si goyang gergaji ngusir. Gue gak pernah ngusir. Mereka sendiri yang bilang katanya mereka punya rumah. Makanya mereka sama aku bilangnya cuma setahun di tempat tinggal rumahku. Oke. Jadi bukan gue yang ngusir. Ya, ini biar kalian tahu, nggak ada. Sampai detik ini pun banyak bertebaran di sana-sana si goyang gergaji ngebantu tapi ngusir. Lo apa sih? Gue nggak pernah ngusir. Gue cuman kasih tahu mereka kalau misalkan tinggal di rumah gue, mbok yo dibersihin, rumahnya juga dirawat kayak rumah sendiri. Bukan malah dirusakin, bukan malah rumah dijadikan hutan, bukan malah banyak kerak-kerak kuning bertebaran di mana-mana. Bukan malah rumah dijadiin kayak gak ngerti itu siapa laki-laki, siapa masuk-masuk rumah. Bagaimanapun orang mau nyewa aja ada apa sih, ada uang
Ini loh ditaruh kalau misalkan ada kerusakan dan lain-lain. Emang gue minta? Gue gak minta loh. Konfliknya jadi ribet. Jadi bawa-bawa orang. Sedangkan gue gak ngapa-ngapain. Padahal ini konflik keluarga antar mereka loh guys. Iya kan logikanya. Dan gue ngebantuin Tulus karena ibunya memang pernah datang ke rumah gue. Adik tirinya datang ke rumah gue dan nangis-nangis. Dan gue paling gak tegang lihat orang tuh yang udah gak punya tempat tinggal. Bodoh banget Dewi Persik. Udah gak punya tempat tinggal. Orang ini nangis. Orang tua pula. Kasihan gitu. Janda pula gue pikir kan. Gitu. Dan herannya juga si ibunya ini kayaknya itu iya-iya aja gitu. Kasihan gue kalau sama si ibunya ini jujur. Ini biar kalian ngerti yang terjadi ya. Udah cuma itu doang. Ya, cuma ini aja. Biar kalian tuh ngerti, ganti topik. Udah, sejauh ini sampai ini aja. Gak ada ganti topik. Jadi gue gak ngerti permasalahan yang terjadi di belakang-belakang. Ada Kak Fitri dengan apa, itu dengan apa. Itu bukan urusan siapa dan bukan urusan gue juga. Dan buat kalian, terutama orang-orang dedengkotnya siapalah itu, gak usah ngatur-ngatur gue mau berteman sama siapa. Gue mau berteman sama Kak Fitri lah, gue mau berteman sama ini, jangan nyampah di tempat gue. Gue bukan anak kecil yang bisa diatur. Ya, gue bukan anak kecil yang bisa diatur. Gue mau berteman dengan siapa itu urusan gue. Bukan berarti ibaratnya gue dibilang begini juga, gue dibilang begitu juga. Hati-hati aja. Gue gak akan pernah takut dengan siapapun. Gue mau berteman sama Fitri, sama Kak Fitri. Memang Kak Fitri tidak pernah memanfaatkan gue. Sah-sah aja dong urusan gue. Gue berteman sama siapa, gue mau berteman sama siapa. Ya, jadi jangan pernah ikut campur urusan orang. Orang itu mau berteman dengan siapa, mau berkawan dengan siapa, jangan kayak anak kecil. Berteman sama ini, yang ditemenin diamuk-amuk, dimarah-marah. Lu gak setia kawan, itu urusan mereka mau berteman sama siapa. Ya, jadi jangan ikut campur. Gue aja sendiri gak ngerti. Kak Fitri punya musuh siapa, bukan urusan gue. Jangan terus tiba-tiba, ini sih didengkotnya Fitri nih. Ini begini, ini begitu. Jangan macem-macem, gue gak takut sama orang itu. Ya. Udah itu doang, jangan bikin huru hara, capek guys. Huru hara itu buang energi. Kalian pun juga jangan mau diadu domba begini begitu kalau gak ngerti ceritanya. Justru aku salut loh sama Kak Fitri. Kak Fitri tuh gak kurang-kurang ngebantu keluarganya. Tapi yang dibantu sebagian keluarganya gak tahu diri, itu doang sih. Karena aku juga pernah di posisi kayak gitu. Aku tuh alhamdulillah sih, tapi kalau kakak-kakakku, ponakan-ponakan aku, adik-adik aku semuanya tahu diri semua. Mereka juga mandiri juga. Gitu. Jadi ketika kita membantu orang, ya udah membantu aja. Tapi ketika kita berteman sama orang tersebut, ya berteman aja, bukan berarti diatur-atur. Lu gak boleh ya berteman sama ini, kayak anak kecil ya kalau kayak gitu ya. Bener gak? Bener gak sih? Kalau lu gak boleh berteman sama ini, lu gak boleh, lu punya teman, terus teman lu ngatur-ngatur, lu gak boleh berteman sama ini, gimana? Kayak anak kecil ya. Bener gak? Kayak anak kecil ya. Udah tua yang dipikirin akhirat, bener banget. Mbak Kiki sekarang tuh yang dipikirin ya, minum tolak angin, punggung ini supaya sehat gimana. Nah tapi susah juga sih, mungkin caranya kalau nggak huru hara nggak dapet duit, nggak dapet validasi pemberitaan yang viral. Mungkin gitu kali. Kalau nggak huru hara dia nggak akan dapet validasi bahwa gue terkenal loh, walaupun dari huru hara dan manfaatin orang. Mungkin gitu kali. Jadi buat kalian jangan pernah kehasut sama hal-hal yang aduh, gak penting banget guys. Kadangkala orang diam itu bukan berarti takut. Terkadang dia banyak kesibukan, banyak yang lebih diprioritaskan untuk ngurusin tersebut gitu loh. Yo, tiba ki koyok CSD lah makanya kan. Contoh, gue gak suka deh sama Dewi Persik. Dewi Persik itu sekarang berteman sama si itu. Nah itu anak kecil itu namanya. Ya itu namanya anak kecil. Jadi orang tuh mau berteman sama siapa aja selama memang tidak dimanfaatkan, tidak
sakiti, ya berteman aja, namanya berteman, masa gak boleh? Ya, ulang kata-kata bijaknya, gak bisa diulang sayang, capek. Halo Irwan, derema kaberebek nah, bagus, baik, netral, harus netral lah mbak. Ngapain? Nanti kayak geng-gengan, aduh udah kayak apa sih? Jauhi orang-orang kayak gitu tuh gak baik. Nanti kalau kamu ada konflik sama si A, nanti diomongin jelek. Ada konflik sama si B, diomongin jelek. Ada aduh, gak bisa berteman sama orang kayak gitu guys. Kalau Dewi Persik guys. Kalau aku tuh berteman suka sama orang yang netral. Sama ini ya biasa aja, sama ini ya biasa aja gitu. Ya kan? Itu baru bener. Masa berteman sama ini udah ini si dedengkotnya Fitri ini. Si bla bla bla, si bla bla bla. Apa sih? Udah kayak apa? Udah kayak anak kecil aja loh. Udah tua. Udah tua. Orang mau berteman sama siapa aja, sah-sah aja. Udah jangan ngatur-ngatur pertemanan orang. Udah tua. Netral itu lebih asik betul. Jangan suka perpecahan. Kok seneng orang berantem sana sini. Yang ini berantem, yang ono berantem, yang ini loh. Buat apa? Saya juga sering dibully, dimanfaatin banyak orang, hina, bully saya, mereka pandang fisik. Sabar ya sayang, Mas Sahril, biarin yang menghina. Nanti kan diangkat derajatnya oleh Allah. Satu musuh sangat banyak, 1000 teman masih sangat kurang. Itu benar. Itu benar. Udah kita itu cari saudara aja. Bagaimana guys kalau kita cari saudara di sini guys? Kan lebih enak guys cari saudara, ya kan? Nah, daripada katanya membaikan ma buncor Miko mau ya buncor. Hah? Ya Bunda Korla kan orang baik. Bunda Korla mah baik sama semua orang. Boleh-boleh aja. Tapi kita tahu batasannya. Oh orang ini pernah manfaatin gue. Oh orang ini pernah jahat sama gue. Udah cuma di titik itu. Gitu loh. Tapi bukan berarti terus kita jahat. Masa orang yang pernah jahat sama kita jahatin balik. Oh ini orang mau niat jahat sama gue. Jangan memberikan kesempatan sama orang itu untuk jahat lagi. Yang penting kita baik. Itu kalau gue ya guys. Itu kalau gue. Makanya tapi kalau misalkan gue difitnah ya gue kasih tahu yang benernya itu kayak gimana. Gue ngantuk guys, ngoceh terus. Ya, kita mau kasih tahu. Biar nggak ada fitnah. Biar nggak ada fitnah di mana-mana. Capek ngadepin orang-orang yang doyan ngefitnah dan nggak tahu diri dibantu. Sekarang tuh banyak loh orang yang dibantu tuh kayak anjing. Kalau anjing masih mending guguk-guguk. Ini gigit. Banyak. Betul keabaikan. Iya sayang diabaikan. Cuman kan harus diluruskan yang terjadi gitu loh. Kalau kamu bilang ini kaset lama. Ya justru kaset lama ini diulang lagi sama orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi untuk menaikkan pamor. Kalau Dewi Persik mah gak perlu pamor-pamoran begitu. Gue punya skill. Lagian juga malu udah tua ribut. Jejak digital ada. Anak ngeliat. Anak udah pada gede-gede. Ya kan? Anak udah pada gede-gede ngelihat jejak digital. Mak gua kok kayak gini ya. Mak gua berantem mulu gara-gara apa sih? Malu. Abis ini mau kemana? Aku mau ke Plaza Senayan. Mau beli make up. Tuh. Nge-like Mami DP. Masa sih? Nge-like tak guys? Nge-like. Iyo ta. Nge-like Mami DP. Nge-like, masa sih nge-like? Enggak ah.
Mbak Irma, Mbak Irma, tergantung ibu kandungnya. Kalau ibu kandungnya baik, ibu kandungnya berprinsip, ya harus sayang lah. Lah sekarang kalau misalkan ibu kandungnya ibaratnya nggak bijak, bukan berarti kita nggak sayang. Kita sayang, ya cukup mendoakan dari jauh. Karena memang ada sesuatu yang bisa membuat hal ini terjadi gitu. Kalau aku, kan banyak juga tuh orang tua yang terkadang anaknya ditelantarkan, anaknya tidak diasuh. Giliran anaknya sudah kaya raya, ibunya ini lebih mendengarkan adik-adiknya. Jangankan ini adik kandung ya, jangankan adik tiri, adik kandung aja kadang-kala ibaratnya suka merongrongin ibunya supaya benci sama si saudara ini. Kan banyak, kan ada itu perjalanan Nabi Yusuf itu saling iri antar saudara, ada kan kalau kita lihat di situ. Nah makanya sebagai orang tua, jadi orang tua harus bijak. Anak kalau sekiranya salah ya diluruskan apa yang salah. Kalau misalkan anak itu sudah benar ya harus dibenarkan gitu. Jangan berat sebelah supaya anak-anak kita jadi sayang sama orang tuanya gitu. Lah kalau misalkan kita sebagai orang tua, aku suatu saat punya anak kan. Aku punya anak. Terus aku tidak menjadi orang tua yang bijaksana, pasti akan ribut anakku. Pasti. Tapi ketika aku bijaksana menjadi orang tua, anakku pasti akan akur, akan saling sayang. Nah, itu. Makanya menjadi orang tua itu gak mudah. Karena ketika kita mempunyai anak, pertanggungjawaban kita kepada Allah ya anak-anak kita. Mau dijadikan apa anak kita? Karena ketika anak kita lahir itu kan seperti kertas putih. Jadi ketika ada tulisan merah, ketika ada tulisan kuning, hijau, itu kita yang nulis anak kita mau jadi kayak apa. Betul ustazah, iya kan? Ya udahlah panggil gue ustazah aja. Jadi kayak gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan anak juga. Jadi sebagai orang tua, karena kan aku ngomong kayak gini karena aku kan jadi ibu sekarang. Aku punya anak Gabriel. Punya ponakan. Ponakan itu anak. Kadangkala Gabriel sama ponakan aku yang sudah aku anggap sebagai anak tuh kadang suka berantem. Posisi aku yang menengahi gitu. Bagaimana supaya anakku Gabriel ini juga ngerti bahwa ponakan itu juga anak gitu. Nah, ponakan aku ini juga harus mengerti bahwa walaupun kamu ponakan, kamu anakku. Kalau kamu benar ya aku benarkan gitu. Kayak gitu. Kamu pikir gampang jadi orang tua? Nggak gampang. Makanya kalau kamu belum sanggup menjadi orang tua, jangan punya anak. Karena kalau kita punya anak, pertanggungjawaban kita kepada Allah ketika kita tidak bisa menjadikan anak kita soleh-soleha. Gitu katanya. Katanya gitu. Aku alhamdulillah sih punya ibu yang sangat bijak. Gak mungkin kan namanya antar saudara gak pernah berantem. Aku sama kakakku ya berantem. Tapi orang tua aku bijak, gak berat sebelah gitu. Jadi kayak aku tuh akhirnya nurut. Terus kakakku juga akhirnya nurut gitu. Tapi coba kalau misalkan ibu aku tuh berat sebelah, pasti kayak aku ngambek. Gimana? Contoh nih. Ini di keluargaku ya. Contoh nih di keluargaku. Ada salah satu keluargaku gitu. Misalkan dia minta bantuan keuangan. Terus aku tuh capek, ada di sisi capek gue ngebantuin duit. Terus aku bilang sama mamiku, "Mah, aku tuh udah ngebantuin gini loh, masa ini minta lagi?" Misalkan. Terus mami aku jawabnya gini, "Ya sayang, kamu mumpung ada rezeki lebih, kasihlah buat adikmu, bla bla bla, atau buat kakakmu, bla bla bla." Nanti gini, mami aku tuh kasih ceramah yang mengademkan hatiku. Jadi aku seneng. Nah satu, dan yang kedua, ternyata mamiku juga ngasih tahu ke kakakku itu, "Jangan kayak gitu, kasihan adikmu, gini. Kayak gitu, itu mamiku tuh. Itu mamiku tuh. Jadi akhirnya akunya jadi sayang sama kakakku, kakakku jadi sayang sama aku. Akhirnya kita saling sayang. Itu mamiku tuh. Kalau ngajarin anak tuh kayak gitu. Jadi kayak anak-anaknya tuh merasa bersyukur, alhamdulillah punya orang tua yang bisa memberikan kasih sayang dengan si ini, dengan si itu gitu. Jadi aku tidak merasa berat sebelah, kakakku juga merasa gak berat sebelah, jadi adil. Itu baru orang tua yang benar.
Gitu sayang. Ya. Halo Mbak Novi, Mbak Novi, kalau tantrum-tantrum capek, iya keluarga mami rukun ya, walau berantem tetap kembali baik lagi. Iya karena orang tuaku bijak. Kan namanya kita antar saudara nggak mungkin nggak berantem. Kalau kita agama Muslim, Islam, Nabi Yusuf aja dengan saudara-saudaranya berantem. Apalagi kita umatnya, ya kan? Nah, tapi ketika berantem, peran orang tua itu penting. Bagaimana supaya bijaksana dalam memutuskan suatu permasalahan yang terjadi di anak-anak kita. Gitu. Mami gimana tanggapan tentang Kak Fitri? Kasihan lah kalau aku lihat Kak Fitri. Nelpon ibunya nggak bisa, ngubungi ibunya nggak bisa. Gimana mau bisa akur? Ibunya sendiri tidak berkenan untuk menyelesaikan masalah. Lah gimana? Bukan Kak Fitri durhaka. Gimana coba? Kasihanlah dihujat kayak gitu karena mereka nggak tahu ceritanya. Tapi aku yakin sih mereka yang menghujat itu pasti mungkin buzzer. Tapi kalau udah tahu ceritanya kayak begini, aduh kalian pasti lebih kasihan guys. Kasihan. Tapi aku bilang sama Kak Fitri, sekarang Kak Fitri itu udah punya suami. Ridho Allah, ridho suami. Yang penting Kak Fitri udah punya niat baik untuk bisa kayak gitu. Yang penting Kak Fitri udah bisa bersilaturahmi dengan orang tuanya dan mau bersilaturahmi dengan orang tuanya. Walaupun kejadiannya tidak bisa aku ceritakan seperti apa dan gimana karena itu bukan urusan aku. Tapi kalau aku ngeliat kejadian ini, aku cukup bilang sama Kak Fit, cukup ya Kak Fitri, minta ridho kepada suami karena suami itu udah di atas segala-galanya. Ketika kita belum punya suami mungkin ridhonya orang tua, tapi ketika kita sudah punya suami ya ridhonya ya suami gitu. Buat Puto Elanang, aku kasih tahu kamu ya Cong, mandul itu apabila kita punya anak dan bisa melahirkan anak tapi anaknya tidak menjadi anak yang soleh dan soleha, itu kita namanya mandul. Kalau mandul gak bisa IVF, gak bisa naruh sel telurnya, kamu pinter dong, belajar. Itu mandul kalau mandul gue nya. Ya Cong. Gue kasih lihat Cong sama elu Cong. Mami DP vampir ya? Aku vampir sayang. Barusan ada yang ngatain gue mandul. Ya kalau selama yang ngatain gue mandul itu orang bodoh gak apa-apa. Bodoh dalam hal apa? 2. 1. Bodoh dalam hal agama. Kenapa aku bilang mereka bodoh ngatain gua mandul dalam agama? Karena kata Allah, orang yang dikatakan mandul itu ada hadisnya. Orang yang melahirkan anak-anaknya tapi dia tidak bisa menjadikan anak-anaknya soleh-soleha, itu mandul. Dan yang kedua, dari segi pengetahuan, orang gua sudah IVF, gua kerjasama sama Brawijaya Mother and Children, kok bisa gua ngatain gua mandul? Itu lagi mana ceritanya? Berarti kan bodoh. Terus kenapa gue harus marah sama orang yang bodoh? Ya kan? Blunder, iya kali. Kenapa aku harus marah sama orang yang ngatain gue mandul? Katanya gue pernah aborsi, kok gue mandul? Jadi yang benar yang mana? Mami lagi jatuh cinta ya karena jauh di sana kelihatannya. Iya aku lagi jatuh cinta, kasihan. Aku lagi jatuh cinta. Mulai blunder. Iya mulai blunder emang. Katanya gua mandul. Katanya gua aborsi. Jadi yang benar yang mana? Aku bingung juga. Gua bukan bestinya Kak Fitri say.
Helinda Diana, gue berteman aja. Gue berteman sama semua orang. Gue berteman sama semua orang. Jadi jangan bilang kalau gue bestie. Gue nggak punya bestie. Gue biasa aja. Gue berteman sama semua orang. Jadi kalau misalkan gue dikatain mandul sama orang bodoh, ya nggak apa-apa, kecuali dia orang pinter. Kenapa gue bilang dia orang bodoh? Karena dari segi agama aja sudah menjelaskan bahwa orang mandul yang sesungguhnya itu ada hadisnya. Kamu coba baca di situ. Kamu kan kalau orang Islam kamu baca. Orang yang mandul itu orang yang bisa melahirkan anak-anaknya, tapi dia tidak bisa melahirkan anak-anak yang soleh, soleha. Gitu, itu satu. Orang yang mandul. Nah, yang kedua, orang yang bodoh dalam segi pengetahuan. Kenapa gue bilang? Gue IVF, sel telur aku taruh di Brawijaya Mother and Children. Tinggal nunggu spermanya. Nah, baru gue punya anak. Nah, buktikan kalau nggak mandul harus punya anak lahir dari... Puto, terserah gue dong. Ngapain gue harus pembuktian ke lo? Ngapain gue harus buktiin ke lo? Kalau misalkan gue pingin free child, kenapa? Kok lu yang sewot? Kalau gue pengen gak punya anak dari rahim gue, kenapa? Kok lu yang sewot? Kok lu yang sewot? Kalau misalkan gue memang gak pengen punya anak dari rahim gue, kenapa? Emang gue kalau masuk neraka, lu yang ngegantiin? Kan kagak. Pertanggungjawaban gue kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kalau mental gue baik-baik aja, kan gue yang bertanggung jawab atas diri gue. Daripada gue punya anak terus mental gue gak baik. Daripada gue punya anak terus mental gue ibaratnya kayak orang gila, tantrum kemana-mana. Gimana? Makanya jangan kebanyakan mabok. Lu pertanyaannya, lu kebanyakan minum alkohol, kebanyakan narkoba lu. Jadi lu bertanyanya itu bodoh. Ada-ada aja. Kalau gue gak pengen punya anak, kok lu yang sewot? Kan rahim-rahim gue. Mental-mental gue. Kok lu yang sewot? Ngapain gue harus ngebuktiin ke lo? Yang bahagia gue. Yang bahagia gue. Hei, bodoh kali lo. Kalau gue tanpa anak dari rahim gue bahagia, kok lu yang sewot? Gimana? Gimana sih? Heran. Enggi, kalau gue happy dengan begini, gimana dong? Gue udah happy dengan hidup gue. Bener Mi, ada juga orang punya, ngapain? Ntar gue punya anak, ntar gue pusing, gue ngurus sendiri. Gak ada bapaknya, gue ngurus anak. Pusing. Kata teman-teman gue gitu. Kalau misalkan ini aja gue punya anak Gabriel aja, gue pusing. Gue harus mikirin dia sekolahnya supaya dia jadi anak yang bener, supaya dia jadi anak soleh. Karena pertanggungjawaban gue itu bukan hanya untuk diri gue, tapi ketika gue sudah meninggal. Marrabbuka, Dewi Muria Agung, apa yang lu tanamkan buat anak lo? Tuhanmu siapa? Anak lo kok gak sholat? Itu gimana? Anak lo kok gak bisa jadi anak yang baik? Anak lo, aduh ya Allah, gue udah kayak begini. Gimana itu? Gue aja udah kayak, dosa gue udah banyak. Gimana pertanggungjawaban gue sama Gabriel pun banyak. Gue gak mau nyusahin orang, say. Jangan nyusahin orang ya Mi. Iyalah, ntar giliran gue hanya kepingin membuktikan ke bencong itu barusan siapa itu, supaya gue punya anak, supaya gue dikata gak mandul. Gue nyusahin orang banyak. Pusing. Terus gue cari-cari masalah nih supaya gue dapat endorsan. Gue jadi tantrum. Setiap, bagaimana Dewi Persik kalau si ini tanggapannya? Gue tanggapin supaya apa? Supaya gue dapat validasi orang terkenal. Dah? Enak kayak gitu, kagak.
Gak tenang hidupnya, say. Hidup tuh kayak gue, tidur. Dewi Persik, bangun. Hah? Ada job sekian ratus juta di mana, say? Di ini. Oh ya, goyang gue. Ho 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 ho. Lumayan ratusan juta. Ini Dewi Persik, bagaimana tanggapan si ini? Bagaimana tanggapan si itu? Udah deh, tidur gak enak, makan kagak enak. Kalau gue ya, karena gue waras ya, gitu. Kalau gue gitu. Puto, jangan teriak-teriak Puto. Sadar Puto, sholat Puto. Ya, buzzer Puto, Puto Elanang. Puto Elanang ini yang kosong namanya Arifin. Sholat, sadar. Ya, jangan marah-marah. Sekali kampanye 200 juta untuk wilayah Jakarta, say. Kalau di tempat lain gak segitu, say. Murah amat 200 juta. Puto baru keluar dari ODGJ ya. Puto jangan marah-marah, Puto capek. Mending sholat. Aku gak bisa sholat sih kalau aku lagi mens. Puto ODGJ, jangan teriak-teriak di sini. Gak dapet duit ya. Puto gak boleh marah-marah. Puto jangan cari masalah. Atau perlu disuntik, atau kurang suntikan Puto. Puto harus disuntik ya, suntik vitamin. Iya Mi, ODGJ gitu. Iya, Puto cari masalah mulu. Orang gua gak kenal sama lu kata-kata gua di sini. Lu katain gua mandul, lu katain gua ODGJ. Makan dong. Gimana sih Puto? Capek lu Puto, lu ngatain gua kayak gitu. Kalau gua mah gak apa-apa. Gua mah dapet duit tiap hari Puto. Puto kurang vitamin. Atau kurang vitamin laki Puto. Puto kurang vitamin laki ya. Aduh, kasihan. Sholat deh mending Puto. Kurang-kurangi cari masalah sama orang. Air wudhu. Allah. Nawaitu wudu'a lirafil hadasil aswari fardolillahi ta'ala. Niat kula mensucikan diri kula dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi apa yang kamu lihat itu orang baik, bukan buto ujo. Iya bener. Ya Puto yang dilihat setan mulu. Jadi Puto bawaannya panas. Ngelihat orang cantik dikatain mandul. Ngelihat orang cantik dikatain aborsi. Lihat orang cantik dikatain ODGJ. Setiap kali ada masalah langsung ikut nimbrung. Capek lah muncul Puto. Iya itu barusan. Puto Elanang di atas langit masih ada langit. Emang Puto itu sadar Puto Elanang. Di atas langit emang masih ada langit Puto. Di atas langit emang masih ada langit. Siapa bilang di atas langit ada engkau? Puto lapar. Puto mau makan. Atau Puto mau bagaimana sayang? Ah? Puto mau bagaimana? Puto lagi sakit. Puto ngaji deh yang baik-baik. Ambil air wudhu, baca istighfar. Nah gitu Puto, akan lebih enak. Mami DP temenan sama Yuke yang jelekin Ibu Fitri. Gua mah berteman sama siapa aja. Selama memang si Coco tahu diri dan gak jelek-jelekin gue akan berteman. Tapi kalau lu udah jelek-jelekin gue, macam-macam sama gue, ya gue hajar lo. Gue gak akan berteman sama lo gitu. Sama orang itu baik sama gue, ya gue baik. Tergantung siapa yang gue hadapi. Orang itu baik, gue baik. Orang itu kurang ajar, ya gue tendang, gitu aja. Puto yang mana Mi? Apa yang kemarin gue maki-maki terus blokir gue? Soalnya gak muncul komennya. Itu barusan Puto Puto Elanang namanya. Puto Elanang. Gak tahu itu barusan Puto Elanang. Itu barusan ngarah marah sama gue. Pernah ketemu di acara Mas Eko buka klinik. Oh iya Mbak Wizi. Mas Eko Patrio. Iya buka klinik di mana ya waktu itu ya? Di mana waktu itu Mbak Wizi?
Di daerah Menteng ya, deket daerah Menteng ya. Iya, nggak aku tanggepi. Ngapain aku nanggepin orang yang SDM-nya kayak begitu? Nanggepin orang yang SDM-nya yang katanya langit di atas langit, ya capek. Iya di Menteng betul. Si Buto itu nggak tahu soal langit, jadi taunya soal si Puto ngamuk-ngamuk di akun Dewi Persik. Dewi Persik yang tadinya ngantuk mau tidur, jadi nggak ngantuk. Dewi Persik lapar. Kayaknya harus makan deh. Karena Dewi Persik lapar gara-gara ngoceh terus. Si Puto mau makan. Si Puto mau makan. Lapar. Lapar ya. Ya. Kalau ya udahlah, makanlah say, makan. Makan apa? Tunggu uang 2.000 buat makan. Kangen Putu jadi gak ngantuk. Si Putu elanang pakai profil orang, takut. Harusnya nggak usah pakai profil orang, profil sendiri aja. Kamu pakai profil orang kan gak enak. Si Putu elanang, akun bodong mami, lamang kane. Lopo koyo ngono. Mendingan kamu sholat istighfar, astagfirullah robbal baroya gitu. Jadi kalau ngeliat orang tuh enak, adem. Ya ngeliatnya orang berantem mulu, gak hidupnya gak enak, capek ngeliatin hidup. Makanya aku bilang sama Kak Fitri menghadapi menghadapi orang-orang ODGJ atau SDM rendah itu, Kak Fitri harus tenang. Jangan tantrum. Yang tantrum Dewi Persik aja udah. Ahmad Muslim itu rokok. Kalau Ahmad Muslim, kalau mau aku sebut itu brand, bayar dulu gitu. Gak apa-apa Henry, semuanya aja sebut. Presiden juga disebutkan. Mami butuh tenaga, pikiran jernih buat ngadepin netizen seperti Puto elanang, bukan Puto ijo, Puto elanang gitu. Kak, aku mau masuk Islam asal kakak mau jadi istriku. Apa kau bilang? Buto nggak berani sama mami DP. Pakainya akun bodong. Nggak berani sama aku. Pakainya cuma ya gitu aja. Apa ya, pakai akun apa itu namanya? Yang kosong, yang cenol-cenol gitu. Nggak apa-apa, laporin aja, nggak takut. Arjuno 5890. Aku jadi babu aja ya kak. Jadi babu apa sayang? Gak ada jadi babu di sini. Kita jadi saudara aja. Kalau jadi babu kan gak enak. Jadi saudara lebih enak. Nanti kalau jadi babu, nanti kamu tiap hari gini, aku sedih banget gitu. Jadi suaminya Dewi Persik nanti kamu stres bulanannya. Kata siapa itu? Katanya Ahmad Muslim. Enggak juga. Yang stres kan karena yang mau kundu. Yang gak mau kundu yang gak stres. Karena Dewi Persik itu wanita yang bersyukur. Bukan wanita yang gak bersyukur. Mi gimana tanggapan antara, gue gak perlu menanggapi apapun yang bukan jadi urusan gue. Kalau kamu tanya tentang Kak Fitri ya gue udah tanggepin kan barusan. Kalau Kak Fitri orang baik. Ketika aku masalah rumah, ketika ibunya, Kak Fitri menurut aku bukan anak durhaka gitu. Karena memang Kak Fitri niat bersilaturahmi, niat komunikasi itu baik. Jadi kalau misalkan ada yang tanya bagaimana masalahnya ini, gak ada masalah. Karena bukan urusan gue. Tapi kalau misalkan kamu tanya tentang Kak Fitri ya orangnya baik.
Orangnya nggak pernah jelekin siapa-siapa ketika aku sama dia ya, ketika aku ketemu dia ya, gitu. Kan gua kan apa adanya ngomong, nggak diada-adain. Ngocak meture, ya iyalah cerita nah sayang. Tak perlu tambah-tambah mon kok, ceritanya nggak ruah. Perasaan waktu itu mami belain mamanya Kak Fitri, kok sekarang beda lagi. Ini si Wulan baru masuk atau baru gimana, udah dijelasin dari tadi. Makanya kalau punya SDM itu jangan dijongkok. Capek kita ngejelasinnya, dari alif sampai Z. Udah gue jelasin. Bahwa gue itu pernah bersuuzon sama Kak Fitri dari tadi baru masuk ya say. Coba kasih tahu itu say yang udah masuk lama tadi. Baru masuk Kak, ya capek kalau ngejelasin sama kamu Wulan cuman satu orang. Ya kan? Udah kamu lihat aja, mesti ada rekaman-rekamannya. Kamu lihat aja rekaman-rekaman yang sebelum-sebelumnya. Capek gua kalau ngejelasin sama lo. Ngejelasin sama satu-satu. Lu pikir gua siapanya lo? Suruh ngejelasin. Udah panjang lebar kali A, kali Z. Udah dijelasin say. Gua mau makan. Lama gak buka sosmed dia Kak. Lama dia gak buka sosmed. Kalau gak salah pernah bilang, ini juga si Jo Andre. Kalau gak salah mulu loh. Soalnya lu gak lihat ceritanya. Tolong jelasin tuh yang baru masuk say. Mungkin yang baru masuk paling buzzer-buzzer say. Kasih jelas say. Capek Dewi Persik ngejelasin say. Gue mau makan, gue mau montokin diri dulu. Lihat di YouTube pasti ada yang paham. Ya udah, kan pasti ada potongan-potongan video gue. Gak mungkin secara Dewi Persik gak ada video-videonya. Lah lihat aja di situlah. Udah Kak nyimak aja cerita mami udah di penghujung live. Ya udah tanya-tanya aja yang udah nonton dari awal. Lu suruh gue cerita-cerita, capek gue bersuara, suara gue itu ratusan juta. Gue suruh bersuara lagi. Nggak penting itu. Bismillahirrohmanirrohim. Di Dendi hujan lebat petir Kak. Gimana? Di sana. Aku jalan jam 2 ya, hujan lebat petir. Live sale. Udah Dandi. Kaget aku. Apa sayang? Oh itu. Oh iya. Oke. Kaget aku. Naik apa kamu naik motor? Iya. Ayai gimana di situ Ayai? Ayai mau makan apa gitu tanyain. Siap. Ntar dikabarin. Nanti masih istirahat dulu kan ya? Hah? Masih istirahat dulu kan? Iya nunggu Dendi. Ya udah. Kamu mau lihat makannya aku? Aku kasih lihat ya makannya ya. Lihat. Nih. Makannya ini doang. Rambutnya rapiin dulu bu. Gak usah lah. Emang mau ngapain? Rambut aja dipermasalahin. Ya merepet lah kalau aku ibaratnya udah nolong orang dikata-katain. Ibaratnya. Udah ditolong kayak begitu. Nonton apa? Film apa? Bismillah. Film Kutunggu Jandamu, nontonlah. Kan memang banyak tuh para perempuan-perempuan yang marah-marah sama janda. Kalian gak perlu khawatir. Gue janda-janda gini gak pernah ambil laki orang, gak pernah ambil pacar orang. Gak ada ceritanya Dewi Persik ngambil lakinya orang atau pacar orang atau goda-godain orang tuh gak ada. Gue bukan Ani-Ani, gue bukan Elsie. Gue wanita yang punya value. Bodoh amat dibilang menyanjung diri sendiri, fakta kok. Gue gak pernah godain laki siapa. Kalau lakinya yang tergoda, ya bukan urusan gue. Cuma ambil mantan orang ya, Mim.
Lah kalau mantan ya nggak apa-apa. Kalau mantan ya nggak apa-apa. Diambil siapa ya nggak apa-apa. Mantannya siapa ya nggak apa-apa. Kan cuma mantan. Tapi kita tidak pernah merusak pagar ayu orang. Kita tidak pernah merusak hubungan orang. Itu yang benar. Hana, AC-nya matiin, dingin ibu. Iya nggak apa-apa. Tapi aku nggak pernah ya ngambil mantan temen ya. Misalkan nih, gue punya temen, dia ini. Nah itu nggak pernah. Tapi kalau misalkan cuma sekedar tapi gue nggak kenal sama orang itu ya. Buat Air Lily, jangan tanya-tanya tentang pribadi saya ya. Nanti kalau sudah aku kasih tahu siapa pasangan aku, nanti aku umumin di sini. Nanti kalau aku kasih tahu pasangan aku yang sesungguhnya, nanti diambil orang. Jadi aku mau diem-diem aja. Gak mau kasih tahu. Tahu sendiri netizen Indonesia kayak apa. Calon suami aku sekarang lagi tugas, lagi sibuk sama Allah, lagi dipersiapkan. Ya, dah jangan tanya yang lain-lain. Calon suami aku, kita nanti akan dipertemukan sama Allah di waktu yang tepat. Dah, itu aja. Calon manajer Gudang Garam Jaya. Bukan, aku bosnya, say. Kalau bisa bujang mengapa harus duda? Duda, say. Enakan duda. Calon suami aku duda. Bukan bujang, duda. Siapa dia? Lagi on the way kata Allah. Jadi Dewi Persik suruh tunggu, sabar. Ya. Jadi Dewi Persik suruh tunggu, sabar. Karena lagi sibuk banget. Kita akan dipertemukan sama Allah di waktu yang tepat. Gitu. Kan aku udah bilang. Jadi jangan tanya-tanya lagi. Nanti kalau udah waktunya kalian juga tahu kok. Makan. Aku bujang. Enggak sayang. Aku enggak sama yang bujang. Sama duda. Siapa? Ya, jadi buat kalian anteng-anteng aja. Nanti kalau aku kasih tahu berisik kalian. Nanti kalau udah waktunya baru. Sekarang Dewi Persik single. Jodohnya lagi on the way.
Duda Araban. Cepi siapa? Cepi Sopo, Cepi Sopo. Lagi sama Kak Nindi enggak? Lagi sama Hana. Berondong bun, enggak. Enggak berondong. Enggak berondong. Udah jangan tanya-tanya. Oh, Cepi selfie, Cepi selfie, ya. Apanya? Udah jangan bahas-bahas tentang yang lain-lain. Pokoknya Dewi Persik single. Calon suami aku lagi on the way. Lagi on the way ke aku. Lagi on the way. Kan aku bilang on the way. Jodohku tuh lagi on the way. Sabar, tunggu. Aku nggak sholat. Halo. Bahas karya itu baru bener, bagus. Pasti pecah, iya. Sendiri lebih baik, Kak. Enggak dong, mana ada sendiri lebih baik. Kamu aja ya sendiri, aku maunya enggak. Aku maunya ada pasangan lah. Masa sendiri? Enak aja sendiri. Gue butuh temen juga kali, Say. Berondong yang mana? Berondong kayak gimana maksudnya? Aku gak ngerti sayang. Ya udah tidur. Info locker. Hana. Anak-anak ada di mana sekarang? Lagi di jalan si Dendi kena ini hujan badai. Di mana? Di Jakarta Barat katanya hujan sama petir. Di Jakarta Barat. Sekarang dia ada di Jakarta Barat. Jadi kan kemarin sih Ini jam 2. Terus yang iyalah butuh pasangan sampai tua nanti. Masa iya sendiri terus? Betul Mbak Caizi Zangi. Mana enak kita main sendiri ya Mbak ya? Nggak enak kan Mbak ya? Mainnya kan harus ada temennya ya Mbak? Ih. Nih. Dendi lagi ada di jalan. Dendi lagi ada di jalan sayang. Dendi kesini udah ini. Ah? Apa? Ya ntar Dendi di sini ibunya Di mana? nunggu ibu bangun berarti ya. Iyalah, kita kan nungguin Dendi dari tadi. Gue sampai nggak tidur nungguin Dendi. Sekarang giliran gue tidur, ya Dendi nungguin gue sampai gue bangun. Betul. Ya Dandi, Novi, kalau kamu lihat Memong sekarang lagi live, lu yang tungguin ya. Gue bentar lagi kalau udah tidur kesirep, lu berarti ya kalian yang tungguin gue. Ya. Airnya lagi? Udah. Kalau ada kalau ibu mau buah ngomong, ada buah jeruk. Buah apa?
jeruk. Halo Mbak Mulia Febri. Ini minta lagi air putihnya. Itu bunyi apa ya? Itu rumah sakit sini Maya pada Bu. Kok berisik sih bunyinya? Iya lagi perbaikan. Gak bisa tidur. Guys, aku kalau tidur berisik tuh gak bisa tidur. Itu ada perbaikan bangunan kayaknya ya. Kayaknya kita harus cari tempat yang bisa bikin gak berisik deh. Tuh. Ibu tuh mesti kebangun. Tidur nih sebentar. Aku tuh kalau tidur nih guys, kebangun aku pasti. Aku tuh ada orang. Aku tuh kalau misalkan ada orang, terus orang itu tiba-tiba sedikit aja bergerak gitu, aku tuh pasti cepet bangun gitu. Karena aku dari kecil tuh sama papaku tuh dididik peka gitu. Jadi kalau ada maling atau apa di rumah tuh ada bunyi apa tuh aku langsung bangun. Jadi nggak bisa aku. Kan ada orang yang tidur secapek apapun denger apa dia ada bunyi keras kayak gimana pun dia nggak kebangun. Kalau aku aduh mesti kebangun. Makanya aku dari tadi mau tidur tuh nggak bisa tidur. Tidur gini ada bunyi itu gue yakin nggak bisa tidur gitu. Mbak, terima kasih Mbak Mutiara cantik. Apa itu Han? Iya berisik, nggak bisa aku, sama nggak bisa tidur kalau berisik, apalagi sampai rumah ada ngebangun rumah. Kalau aku ini loh kan dekat sekolah, jadi belakangnya di rumah sakit Mayapada, persis belakangnya aku rumahnya Pak Anis, belakang aku. Nah itu di situ ada pembangunan sekolah, jadi mesti tuh bunyinya besi-besi, dadat. Oh jadi aku nggak tidurnya, aku dari kemarin nggak nyenyak banget. Tuh bunyinya. Iya terima kasih sayang. Ipul aja namanya. Di situ udah malam ya? Ah? Di sini jam 13.42. Jam 2. Harusnya jangan ada bunyi. Guys, aku mau bobok dulu ya. Aku coba untuk bobok dulu, mengganggu ya nanti iya. Makasih Mbak Wulan Lestari. Hai Johnny Safril. Tuh bunyi lagi tuh. Sebel aku nih orang. Tuh. Baru makan jangan tidur dulu. Iya harusnya jangan tidur dulu. Tapi aku ngantuk, tapi aku gak bisa tidur. Bunyinya ini loh. Bunyinya besi. Duk gitu. Telinganya aja dipakai bantal. Gak bisa. Gini. Ntar aku mau cari apartemen aja deh, jadi enak di atas di lantai berapa gitu, jadi nggak kedengeran suara apapun buat tidur, enak kayaknya. Soalnya biasanya kan aku ke puncak, ke base camp military lifestyle gitu, bobok di sana kalau mau istirahat, tuh kan enak tuh. Cuman kan kalau hari-hari biasa gini kan, tuh kan berisik loh. Itu kan ganggu aja. Tuh orang capek apa. Astagfirullah.
Gimana gue bisa tidur ya? Emang gak ada peraturan apa ya guys ya? Bunyi kayak gitu ya. Mau karena di pinggir jalan kali ya. Tutup jendela ini udah ditutup nih jendelaan ini. Ini modelnya kayak gini nih. Tuh. Ditutup nih.